Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Iya benar. Amin. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai musik ensemble. Musik kok ensemble? Sambel reti ya kalau orang Jawa. Musik ensemble. Jadi musik ensemble itu gabungan minimal itu ada 3 alat musik, itu sudah dinamakan musik ensemble. Ya, musik ensemble itu minimal gabungan dari 3 alat musik. Jadi musik ensemble gabungan dari 3 alat musik. Contohnya misalnya ada yang membawa gitar, kemudian ada yang memainkan gitar, ada yang memainkan keyboard, dan ada yang memainkan alat pukul ya, misalnya alat pukul bukannya pedek ya. Ya, alat-alat musik yang dibunyikan dengan cara dipukul. Itu alat musik ensemble. Biasanya begitu dah. Masing-masing alat musik itu memiliki fungsi dan kegunaannya. Kalau alat perkusi itu musik perkusi, alat ritmis termasuk yang tidak memiliki nada. Kemarin sudah saya terangkan, saya ingatkan kembali bahwa alat musik ritmis, alat musik perkusi, kendang, drum, sak piturutegi yang tidak memiliki nada itu bisa digunakan sebagai pengatur irama. Jadi cepet alone satu irama itu tergantung dari alat musik ritmis ini. Jadi kalau alat musik ritmis ini cepat, iramanya cepat, jadi nutuknya tek 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 cepat, maka secara otomatis alat musik yang lain itu akan mengikuti dengan tempo yang cepat juga. Jadi kalau alat musiknya pelan, maka yang lain juga akan pelan. Ini alat musik itu. Biasanya di alat musik ensemble itu ada alat musik harmonis satu, ada alat musik melodis satu, dan ada alat musik ritmis satu. Biasanya gitu, minimal ada 3 alat musik. Ketika alat musik ritmisnya satu, seperti alat musik yang misalnya kendang, misalnya drum ya, satu, terus kemudian alat musik harmonis pakai gitar, melodisnya pakai keyboard atau pakai gitar juga, atau pakai misalnya pakai pakai saksofon atau mungkin pakai biola ya, itu sudah menjadi alat, sudah dikatakan memainkan musik secara ensemble. Jadi ya intinya yuk 3 alat musik minimal. Kalau sampai 4 alat musik berarti bisa ya, sampai 4 alat musik itu bisa. Dan anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, prinsip memainkan alat musik ensemble. Pada dasarnya untuk memainkan alat musik ensemble itu ada unsur keharmonisan antara satu berhubungan tempo, yang kedua berhubungan nada, dan vokal. Jadi vokalnya kudu senada dengan tempo, senada dengan nada. Senada dengan nada. Jadi nadanya gak entuk fals. Jadi vokalnya ya kudu sesuai dengan
iringan musiknya, terus temponya juga sesuai dengan iringan musiknya. Jangan sampai ada satu apa pergeseran nada, paling tidak nada ini ya, nada dan tempo. Memang dalam menyanyi itu nada dan tempo itu akan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sebagus apapun penyanyi itu, kalau ya maksud saya jane nanyine iku yo apik tapi nek gak sesuai nada yo jadi gak apik, maka dikatakan penyanyi itu tidak berkualitas. Jadi kalau penyanyi itu berkualitas, dia itu mampu menyamakan suaranya dengan nada-nada iringan. Itu penyanyi yang berkualitas. Apakah penyanyi itu mengikuti musik atau musik mengikuti penyanyi? Sebenarnya hal ini, kesamaan nada itu bisa disamakan dengan atas dasar musyawarah. Musyawarah itu begini, alat musik itu sebenarnya lebih bisa mengikuti suara manusia. Tetapi kalau manusia belum tentu mampu mengikuti suara musik yang terkadang nadanya itu terlalu tinggi. Jadi ketika ada yang menyanyi yang tidak kuat, istilahnya suaranya tidak mencapai nada, secara otomatis musiknya yang diturunkan, nada musiknya diturunkan sehingga mengikuti suara manusia. Untuk musik itu sampai turun pol saja itu mampu di oktav yang paling akhir saja, alat musik itu mampu membunyikan. Bahkan sampai nada yang paling tinggi pun alat musik mampu membunyikan. Oleh karena itu, musyawarah ini hanya mencocokkan nada dari kemampuan ambitus suara manusia. Kalau laki-laki, ambitus suara laki-laki itu dari bass, kemudian dari yang paling rendah itu, yang paling tinggi itu tenor, yang tengah bariton, kemudian bass, tenor, bariton, bass. Jadi kalau untuk perempuan, ambitus suara perempuan itu sopran, mezzo-sopran, alto. Jadi suara terendah perempuan itu alto. Kalau suara terendah laki-laki itu bass. Suara terendah perempuan alto, suara terendah laki-laki bass. Suara tertinggi perempuan sopran, suara tertinggi laki-laki tenor. Nah, suara perempuan itu biasanya di atas suara laki-laki untuk tingkat nadanya. Maka kalau ada dua penyanyi, laki-laki dan perempuan, maka secara otomatis penyanyi kedua-duanya ini harus kompromi nada. Kompromi nada itu ya dipaske ben sing lanang gak terlalu rendah, tetapi ketika nadanya cowok ini kita naikkan, secara otomatis suara perempuannya pas pada saat sopran, suara tertinggi perempuannya itu akan kuat, dia menyanyikan dengan nada yang paling tinggi. Nah, ini yang memang harus harus dikompromikan. Nah, sekarang ketika kita akan membicarakan mengenai musik ensemble tradisional, di Jawa itu ada musik yang namanya musik gamelan. Musik gamelan ini gabungan dari beberapa alat musik yang menjadi satu sehingga dinamakan musik gamelan. Di antaranya ada alat musik berupa gender, alat musik yang berupa kenong, kempul, bonang, ya, peking, terus ada rebab dan lain sebagainya yang digabung, ada gong juga ya, digabungkan menjadi satu dinamakan musik gamelan. Ini satu pertanyaan bagi kalian, nanti silahkan bisa
apa itu, kirim beberapa hal. Ketika saya menerangkan seperti ini, tolong dicatat di buku kalian. Jadi catatan ringkasan, ya, ringkasan dari hasil kalian ini mengikuti live streaming saya. Jadi yang belum ikut live streaming bisa diulang dari awal nanti. Setelah live streaming ini selesai, video bisa diputar dari awal, ya. Nanti difoto hasil ringkasan kalian. Mengenai tadi yang pertama, tentang pengertian dari musik ensemble, kemudian ambitus suara, apa itu, perempuan dan suara laki-laki, kemudian ada juga ciri-ciri musik gamelan, dan ketiga prinsip memainkan apa itu, alat musik secara ensemble. Untuk lagu yang ada di LKS kalian, saya sendiri juga belum mempelajari secara pasti karena ini bukan lagu dari eh, daerah sini, namun saya akan coba cari referensi yang ada di YouTube untuk lebih mengenal lagu-lagu yang ada di Indonesia. Ini termasuk lagu dari Tapanuli, judulnya Rambadia. Bagaimana nadanya juga nanti bisa kita lihat bersama di internet, ya. Ada Bungong Jumpa, lagu daerah Aceh. Oke anak-anakku sekalian, mengenai apa itu musik ensemble. Kalau kalian memiliki pertanyaan bisa langsung kirimkan lewat kolom komentar, dan akan saya jawab dengan eh, sesuai dengan kemampuan saya. Oke anak-anakku sekalian, mengenai alat musik yang perlu saya tekankan, mengenal alat musik yang kemarin kalian menggambar alat musik itu tolong menggunakan penggaris lah, ya. Jangan sampai menggambar alat musik itu tanpa menggunakan penggaris lah. Kalau gambarnya sudah bagus sih tidak masalah, tetapi kalau gambarnya tidak rapi, garis lurusnya tidak rapi, maka secara otomatis ya harus menggunakan apa itu, menggunakan penggaris, ya. Jangan asal dibuat, yang penting melaksanakan tugas hasilnya kurang maksimal. Mari sudah kita memiliki prinsip berkaryalah yang lebih baik, ya. Jangan hanya sekedar berkarya, tapi berkaryalah yang lebih baik. Kita akan coba menggambar satu alat musik. Yang pertama itu adalah alat musik melodis. Kalau kita menggambar alat musik melodis, kita bisa menggambar misalnya gitar, ya. Kita menggambar gitar, ya. Nah, gambar gitar, nah gitu, ya. Tambah, sing apik gambar gitar. Aku ndek iki rono gambar gitar sak karepe dhewe. Jadi ya bener lah, gambar gitar ya sak karepe dhewe, ya. Tapi kan ya sing rada apik sithik lah, ya. Nah, begini, ya. Jadi seperti ini, paling tidak ya menggunakan penggaris, ya. Ini saya tidak menggunakan penggaris karena tidak ada penggaris. Di sini tidak ada penggaris. Nah, ini ada senarnya, jumlahnya biasanya 6 senarnya. Nah, kalau digambar sudah, nah ini ada knobnya untuk stream. Nah,
ya. Ini biasa begitu ya. Kemudian dikasih seperti ini ya. Boleh lah ya. Kurang tipis ya. Nah, itu ya. Atau mungkin dilihat dari bawah juga bisa. Jadi yang ada apa itu bayangannya itu di bawah. Jadi seperti ini misalnya nih. Ini yang dari bawah begini ya. Nah, begini ya. Ya, dibuat sebagus mungkin. Terus misalnya ini dikasih variasi ya. Seperti ini. Ya. Yo diusahakan lah ya. Ya sebaik mungkin lah untuk menggambarnya jangan asal. Ini untuk alat musik melodis dan gitar ini juga bisa dipakai untuk alat musik ritmis ya, melodis dan bisa digunakan alat musik harmonis. Ada juga gitar ini bisa dipakai alat musik ritmis itu ditutuki apa nih? Ditutuki badan gitarnya gitu ya, sambil dia gitar, sambil dia memainkan harmonisasi, juga gitarnya dipakai untuk tabuhan juga ya. Ini namanya sudah masuk pada fingerstyle ya, fingerstyle. Kemudian yang alat musik ritmisnya kita misalnya menggambar kendang, yang kendangnya mesti gede cilik gitu. Nah, ini kita gede. Kendang. Nah, ini ada apa itu, ada yang bisa dipakai untuk kendang ya. Nah, ini yang kendang kecil. Ini yang biasanya kendang kecil itu buntu ya. Pernah lihat ya kendang kecil ya. Ini pakai baut gitu ya, pakai baut. Untuk apa istilahnya? Nggo ngencengi lah ya, nggo ngencengi pakai baut. Nah, ini ada cagae, alat musik ritmis. Nah, demikian yang bisa saya berikan untuk hari ini, dan tentunya tugas-tugas kalian harus kalian kerjakan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Kalian harus mengerjakan ini, kalau bisa diwarnai ya, diwarnai. Jadi diwarnai ben hasilnya the best and the joss. Nanti kalau nggak diwarnai hasilnya kurang bagus, maka harus diwarnai ya, diwarnai dengan sebaik-baiknya. Ada yang ditanyakan, monggo bisa komen di bawah kalau yang ingin menanyakan. Monggo, kalau tidak ada maka kita masuk pada kesimpulan. Tadi yang pertama mengenai musik ensemble adalah perpaduan minimal 3 alat musik yang dimainkan secara bersamaan ya. Itu musik ensemble. Ciri-cirinya piye? Ada alat musik melodis, ada alat musik harmonis, dan ada alat musik ritmis. Untuk prinsip memainkannya yaitu dengan cara memadukan nada-nada yang ada keseluruhan dengan vokal yang ada.
Jadi nada-nadanya harus dipadukan, jangan sampai keluar dari jalur nada yang tepat. Kemudian suara ambitus manusia atau kekuatan apa itu suara manusia laki-laki itu kita bagi menjadi 3, tenor, bariton, bass. Kalau untuk ambitus suara perempuan yaitu sopran, mezzo sopran, alto. Kemudian mengenai alat musik ritmis kita sudah terangkan, yaitu berhubungan dengan alat musik yang hanya berfungsi sebagai pengatur tempo, bukan melodi, tidak memiliki nada. Tolong ini diringkas di buku Anda, kemudian Anda foto dan kirimkan ke saya. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan nomor absen, biar nanti untuk penambah nilai bahwa kalian mengikuti apa itu live streaming gitu ya. Ini itu bos ya. Oh ya, terus kemudian terakhir alat musik gamelan yang termasuk alat ensemble tradisional ya. Memainkan gamelan, alat-alat musik gamelan opo kabeh isine, ada gong, ada bonang, ada kenong, kempul, ada rebab, ada gender, ada peking ya. Ada peking, ada ono apa ya, sontem ono. Sembarangan ya. Wis itu Anda catat ya, Anda catat di buku kalian ya, diringkes. Yang belum ini tolong di-share ke teman-teman kalian yang tidak mengikuti live streaming, bisa apa itu bisa diberitahu ya, diberitahu bahwa ada penugasan seni budaya. Terima kasih kepada seluruh anak-anak kelas 8 yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga kalian sehat selalu ya di rumah dan tetap belajar dan ikuti live streaming yang ada di Anda Suatu Juruban ini dengan sebaik-baiknya, serius, ikhlas ya, ben insyaallah untuk manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, mari kita akhiri dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.